Aku benci dengan Department of Intelligence dan seorang jurnalis yang tidak dapat membedah kasus dengan sejujurnya. Tanpa jelas kakek meninggal begitu saja di ruang kerjanya. Bahkan jika 100 alasan akses dibuka pun tak dapat membuka kebenaran. Karena ini memang untuk menutupi aibnya si diktator itu. Sialnya, aku tetap membenci mereka dan menikmati fasilitas doktrin ampuh yang mereka berikan. Aku ingin menjadi seorang IT hebat seperti kakek, agar bisa memasuki isi dari kepemerintahan itu yang sebenarnya. Tapi, untuk seorang desain grafis, apa daya? Hentikan kejujuran bahwa waktu tidak perlu kamu mengorbankan nyawa hanya karena kebenaran. Itu tidak berguna buat seorang jurnalis sepertimu. Saya ini seorang jurnalis yang mengerti betul peraturan di redaksi kami. Apa? Yakin mereka berlaku sama seperti kamu? Berpikirlah baik-baik. Perdana Menteri kami telah memberikan kemudahan untuk kalian. Tinggal laksanakan perintahnya. Apa sulitnya? Itu pun untuk negara kita sendiri, bukan? Sudahlah. Buang berkas-berkas kamu yang kau miliki. Mendes. Saya adalah cucu dari orang yang ada di halaman blog yang Anda tulis. Lalu? Saya mau kita bekerja sama untuk meruntuhkan pemerintahan yang menurut saya tidak seharusnya akses kita dibatasi. Hanya karena beberapa kegiatan yang merugikan pemerintah. Oke. Sesuai yang saya butuhkan. Sesuai yang Anda butuhkan. Ya. Saya ini seorang jurnalis yang membutuhkan data-data yang akurat agar masyarakat tidak menganggap berita-berita yang saya tuliskan itu adalah karangan semata atau karangan seorang jurnalis doang. Dan saya tidak yakin Alberto meninggal di ruangan kerja karena gas beracun. Kecuali ada yang sengaja meletakkan gas beracun tersebut di ruangan kerjanya. Sebentar. Saya tidak terlalu percaya dengan Anda. Apalagi Anda adalah seorang jurnalis. Mungkin Anda sama seperti mereka yang menyusun data hanya karena uang. Sekarang begini aja.
Kita berpikir secara logika. Apa mungkin di ruangan kepemerintahan terdapat gas beracun dan Alberto bisa meninggal di dalamnya? Kecuali ada seseorang yang masuk ke dalam ruangan tersebut dan dengan sengaja menaruhkan gas beracun itu. Silakan lo baca. Oke. Selanjutnya apa rencana kita? Flash disk. Siapapun yang menemukan rekaman ini, saya harap segera lakukan apa yang saya instruksikan untuk kalian. Karena saat tibanya kalian melihat rekaman ini, mungkin saya sudah tidak bisa kalian cari lagi. Pemerintah saat ini akan membatasi akses internet, di mana kalian akan jadikan robot itu baginya. Kalian akan terbatasi untuk melakukan suatu hal yang di dalamnya hanya data kepemerintahan saja. Yang harus kalian lakukan, masukkan suatu program tiris. Program tersebut sudah saya rancang untuk membekukan akses, sehingga mereka tidak bisa lagi menutup akses internet. Namun, program tersebut saat ini sudah tidak di tangan saya lagi. Program tersebut berada di hentikan pembuatan program itu. Tidak semua masyarakat bisa menerima kamu. Dan ingat, saat saya mengetahui kamu yang melakukan, saya tidak akan biarkan kamu terbebas seperti saat ini. lakukanlah. Saya tidak takut dengan ancaman siapapun juga. Berpikirlah, Alberto. Coba di replay. Ada petunjuk di situ. Replay. Iya, di replay ada petunjuk. Ya. Coba lo lihat foto ini. Foto ini mirip banget dengan foto yang ada di buku ini. Nah. Saya cucu dari Alberto, dan kami butuh program tiris yang kakek titipkan kepada Bapak. Alberto? Iya. Siapa? Saya nggak mengenalnya dan saya tidak mengetahui tentang hal itu. Izinkan kami untuk mengakhiri kediktatoran ini, Pak. Dan menuruti semua kemauan mereka. Maaf,
Saya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Dan saya bukan orang yang kalian maksud. Pak, tapi Pak. Iya, terus gimana, Des? Nanti saya pikirkan. Saya lagi banyak kerjaan nih. Ya udah, oke. Paketnya. Paket Mas. buat saya. Ya buat Mas. Tolong diparafrasin Mas. Kasih Mas. Ya. Tiris. Halo, Mendes. Nanti saya hubungi lagi ya. Yuk. Kawan, gue duluan ya. Ingat, hati-hati. Siap. Jadi surat itu bertuliskan Tiris. Sekarang lo ikut gua. Loh, Lo ikut gua. kemana? Beresin semua. Lo ikut gua. Oke. Siapa mereka? Chipnya ada sama lo kan? Chip ada. Coba lo masuk. Mereka yang mana? Kemarin malam. Oh, itu pelajar dari salah satu universitas. Teman anak saya. Siapa? Di sini jika dikasih passwordnya, ini harus pakai password. Kita masukin kata-kata Maliberum. Maliberum. Oh, no.
Mare Liberum. Bener. Mereka itu hanya apel. Kurang ajar. Siapkan para intel, luncurkan ke titik akses. Segera hubungkan dengan saya. Temukan di mana peretas ini. Jangan biarkan dia lolos dengan raga yang utuh. Baik, Pak. Kerahkan anggota. Segera meluncur ke lokasi. Baik Pak, laksanakan. Kita harus buru-buru. Intel bodoh itu telah tahu kita di mana sekarang. Terus apa yang harus kita lakukan? Menurut petunjuk, kita harus selesaikan ini 100% dan tunggu beberapa detik. Setelah itu, baru kita bisa selesaikan semuanya. Tapi yang harus sekarang kita lakukan, kita harus tunggu itu sampai komplit semuanya. Gak bisa gitu, Des. Mereka pasti hubungin kita. Oke, sekarang gini aja. Saya tetap di sini sampai statusnya komplit. Kamu keluar. Kamu lanjutin susunan blok kamu. Jangan gila loh. Des, kita nggak punya jalan keluar lain. Cepat lakukan, atau salah satu di antara kita nggak akan ada yang selamat. Untuk apa kita melakukan ini semua sampai separuh nyawa kita jadi taruhannya? Kalau kita tidak bisa menyelesaikannya, sia-sia, Des. Hendro, lo pegang ini. Lo pegang handphone gua. Jangan sampai keluar dari aplikasi ini. Untuk apa? Udah lo lakuin aja. Sekarang lo keluar. Udah lo pergi sekarang. Lo pergi. Udah lo pergi aja. Sampai ketemu lagi ya. Kejar dia! Berhenti! Jangan bergerak. Angkatan. Baik. Lagi pula saya tidak memiliki senjata seperti Anda. Ah, kamu lagi. Masih punya nyali juga kamu? Perdana Menteri kalian terlalu irit. Cuman mengirimkan 2 orang seperti kalian. Dan tugasnya hanya mengejar jurnalis amatir seperti saya. Berhenti berbicara tentang kepemimpinan Perdana Menteri. Kenapa? Kalian takut? Dan kalian rela menjadi robot-robot mereka? Iya. Apa maksudmu? Skenario apa yang telah dirancang oleh Perdana Menteri kalian? Perdana Menteri tidak semata menutup akses untuk kepentingan pemerintah, melainkan untuk merubah mindset sumber daya manusia di negara ini. Hal yang perlu kita garis bawahi adalah inspirasi bisa datang dari mana aja dan dari siapa aja. Kadang inspirasi muncul di saat tidak tepat ataupun yang kita anggap sepele, sampah sekalipun. Bahkan dari seorang jurnalis seperti saya. Kecerdasan manusia dapat beralih fungsi menjadi otak teknologi atau robot yang dapat diperintah jika kita tetap mempertahankan dan mengikuti kemajuan teknologi secara bebas. Bahkan menjadi bumerang atau robot yang awalnya turut jadi sebaliknya menyerang kita. Itu hanya peralihan dari menteri kalian. Hah? Dan kalian bodoh. Bisa terjebak di dalamnya. Terlalu banyak argumen. Berkatalah apa pesan terakhirmu, amatir?
Apa yang terjadi pada Alberto? Dasar bodoh. Jelas, Perdana Menteri kami ingin menguasai kehidupan masyarakat agar mereka tidak terbebas dengan kecanggihan teknologi. Alberto adalah induk dari penghalang kejayaan Perdana Menteri saat ini. Jadi sudahlah. Apa kamu mengorbankan semua ini hanya untuk satu orang yang sama sekali tidak kamu kenal? Silakan lakukan. Saya tidak takut. Ngomong kosong. Maaf Pak, saya tidak dapat menghentikannya karena akses kita sudah dibekukan. Kemungkinan besar seluruh masyarakat sudah melihat video ini. Ternyata mereka sudah melakukan saya.